Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu tentang serangan-serangan yang mengancam pada web developer. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan 3 serangan utama yang bisa terjadi atau mengancam terhadap web application. Sekarang kita akan mulai membahas serangan selanjutnya atau serangan yang keempat. Serangan yang keempat disebut dengan compromising authentication. Nah, teman-teman tahu ya, autentikasi itu apa? Biasanya aplikasi web sekarang itu sudah menyediakan fungsi login. Nah, fungsi login inilah yang kita sebut dengan autentikasi. Autentikasi ini sebenarnya sebuah fungsi yang mengidentifikasi seseorang untuk bisa masuk ke dalam website yang mereka gunakan. Contohnya di media sosial. Kalau kita belum login ke media sosial tersebut, kita tidak akan bisa melakukan upload video atau foto, sending message atau mengirim pesan, atau membuat status, dan lain-lain. Nah, contoh dalam penerapan login ya seperti di depan ya. Biasanya sebuah website akan memberikan form, username, dan password, atau email dan password. Itu sama saja. Intinya adalah form tersebut atau fungsi tersebut digunakan untuk melakukan identifikasi pengguna. Nanti pada penerapannya, autentikasi itu ada 2 jenis. Yang pertama bisa menggunakan HTTP Native Authentication, atau yang kedua menggunakan Non-Native Authentication. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuk form login itu kurang lebih seperti di depan, dan biasanya kalau kita klik View Source, akan muncul kode-kode yang kurang lebih hampir sama kayak di depan. Jadi ada form action-nya apa, metodenya apa, kemudian input type-nya apa, dan lain-lain. Dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan login tersebut. Nah, biasanya penyerang itu akan memanfaatkan login ini untuk masuk ke dalam akun si korban. Caranya adalah dengan menebak-nebak atau menggunakan kamus dari kumpulan-kumpulan kata kunci atau yang kita kenal dengan password. Jadi kita mencoba satu persatu password-password yang kemungkinan menggunakan kata-kata yang umum digunakan. Nah, teman-teman bisa searching kok di internet, itu ada yang namanya kamus password. Tinggal di-download dan dilihat saja. Itu hampir ribuan bahkan jutaan password ada di sana. Serangan yang kelima adalah session hijacking. Serangan yang kelima ini juga lumayan berbahaya. Karena kenapa? Karena dia akan mencoba langsung mencuri sesi yang terjadi antara komunikasi si korban dengan server. Maka kalau kita berhasil mencuri sesi mereka, kita bisa login sebagai user tersebut. Biasanya para developer itu menggunakan 2 jenis session. Yang pertama itu menggunakan server-side session, dan yang kedua itu menggunakan client-side session. Nah, ini adalah salah satu contoh script dari server-side session dengan menggunakan bahasa Ruby. Nah, dari script ini kita bisa tahu kalau misalkan langkah pertama itu adalah sessionnya baru dibuat. Yang kedua, sessionnya itu ditulis di dalam cache-nya. Dan yang ketiga, sesi tersebut di-reload dari memori. Kalau client-side session, ya contohnya lebih simple ya, kayak di depan. Lebih pendek dan juga lebih simple lah. Menggunakan server-side session atau client-side session, dua-duanya memungkinkan terjadi pencurian cookies. Cookies ini bisa saja dicuri dengan menggunakan beberapa teknik, misalkan menggunakan XSS atau cross-site scripting yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Atau teknik yang kedua, kita bisa menggunakan man-in-the-middle attack. Contoh serangannya seperti sniffing. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan teknik cross-site request forgery atau CSRF. Ini juga sudah saya jelaskan di poin yang keempat sebelumnya. Selain pencurian cookies, session hijacking ini juga bisa dilakukan dengan cara session fixation, di mana kita memanipulasi URL yang ada sesinya. Jadi, jika developernya itu tidak benar-benar mengembangkan aplikasi webnya, biasanya akan muncul di URL atas itu sesi yang terjadi. Maka kita bisa modifikasi di sana. Dan serangan yang terakhir adalah permission. Nah, permission ini kita bisa ibaratkan seperti control access atau access control. Nah, biasanya dalam web application, contoh misalkan ya, di content management system, itu ada tingkatan-tingkatan level atau penggunanya.
Misalkan level administrator, dia hanya bisa melakukan editing terhadap konten dari situs. Sedangkan untuk levelnya user, dia hanya bisa melihat atau view saja. Tapi, kasus ini akan berbeda terhadap media sosial. Media sosial itu lebih kompleks permissionnya. Nah, saking kompleksnya, pernah terjadi satu kasus dari Facebook pada tahun 2018. Nah, kalau teman-teman penasaran, silakan searching kasus tersebut, kemudian jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Biar teman-teman bisa tahu kasusnya seperti apa. Dalam serangan privilege terhadap permission ini, biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan vertical escalation, dan yang kedua disebut dengan horizontal escalation. Kalau vertical escalation, kita mengambil akses dari akun korban, yang level permissionnya itu di atas kita. Kalau yang kedua, itu horizontal escalation. Maksudnya adalah penyerang itu bisa mengambil akses dari si korban, tapi akunnya itu selevel dengan kita. Nah, contohnya seperti di depan. Kalau kita melihat sebuah website, kemudian kita lihat URL-nya, kemudian jika website itu misalkan ada file, menyediakan file, nah kita bisa telusuri sebenarnya dari URL di atas. Kalau ada folder di dalam situs tadi tidak dilindungi, maka kita bisa masuk ke direktori tersebut atau ke folder tersebut dengan menggunakan URL di atas. Dan bahayanya, kalau misalkan ada file password di dalam direktori tersebut, maka kita bisa mengakses file password tersebut. Nah, inilah 6 jenis serangan yang paling banyak digunakan dalam menyerang web application. Jadi bagi teman-teman developer web di sini, ya perlu diperhatikan ketika membangun aplikasinya. Dan jangan lupa, selain 6 ini sebenarnya masih banyak lagi teknik-teknik serangan yang digunakan. Tetapi yang paling banyak digunakan sih 6 ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama bagi para developer web. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.